Halo, shalom semuanya. Ada 2.375 jiwa, katakan amin. Wah, saya sangat bersemangat hari ini, entah kenapa ya. Jadi gimana kabarnya teman-teman semua? Yang di online juga boleh, aku sehat, kasih api, boleh ya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kalau kita ada sampai saat ini itu karena kesempatan yang Tuhan berikan, amin. Ya, sekali lagi welcome to Shine Community bagi teman-teman yang online ataupun yang onsite. Dan sekali lagi untuk persembahan sudah bisa diberikan langsung. Kalau teman-teman nanti mau ke toilet, kotak persembahan kita ada di belakang, di depan pintu pas masuk. Nah, kemudian saya mengajak nih teman-teman semua untuk mengikuti ibadah dengan fokus, yaitu menyembah dengan ekspresif, katakan amin. Mencatat poin-poin penting dalam khotbah, karena nanti pembicara hari ini sangat spesial. Kita langsung datengin dari China ya, Tony Yang ya, Pastor Tony Yang. Jadi pastikan teman-teman catat poin-poin yang sangat penting, kemudian meresponi firman Tuhan yang disampaikan. Contoh, misalnya pastor lagi ngomong apa, katakan amin, seperti itu. Dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya, meskipun kita tahu, pastor udah datang loh langsung ya. Belum diundang langsung datang ya pastor ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi selama yang teman-teman yang onsite tetap menggunakan masker, kecuali minum ya. Nggak mungkin airnya nanti masuk dari mana gitu kan, masukin ke kuping ya kan, nggak mungkin ya. Jadi tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Dan pastinya kita yakin, kita ibadah, kita cari Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Sebelum mulai saya akan membacakan satu buah ayat. Di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, thank you buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan. Untuk itu sebentar lagi kami mau menyembah Tuhan. Kami mau pakai kesempatan ini untuk diam di kakinya Tuhan. Tuhan urapi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus yang campur tangan dan terus melingkupi kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau yang
setiap kesempatan hidup kami pergunakan dengan sebaik mungkin Tuhan. Biar setiap detik yang kami lalui Tuhan, kami tidak lalui dengan sia-sia Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan, semakin hari semakin berjalan dalam rencana-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam hadirat Tuhan saya undang teman-teman semuanya boleh bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Dengan lembut katakan ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sama-sama angkat tanganmu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Sebab tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau Yesus, sembah Kau ya Allah. Sebab kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sama-sama kita sembah Dia. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, sembah Kau ya Allah. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Sebab semua lidah, semua suku bangsa akan datang menyembah-Mu Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Lebih lagi katakan ku sembah Kau. Kau ku sembah ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Karena lidah kan bertelut. Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan Rajaku. Ku Yudsen saja katakan ya Allah dengan sungguh-sungguh. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allah. Semua lidah
masa muda kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan di masa muda kami dapat menyembah Yesus lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat hidup dalam hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini sekali lagi ya Bapa. Kami berdoa Bapa buat komunitas ini. Engkau memberkati komunitas ini Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan terpanggil Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terhilang kembali lagi ke sini Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang terikat terlepas Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau akan memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi impact buat teman-teman kami Tuhan Yesus. Baik di kampus, baik di sekolah kami, baik dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan ini kami Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk apa yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Kami melihat banyak kematian Tuhan dikarenakan COVID. Kami tahu Tuhan Yesus rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Melalui pandemi ini Tuhan kami semakin diingatkan bahwa tiada yang dapat kami andalkan selain Tuhan Yesus saja. Tuhan Kamu berkati Tuhan pemerintahannya, baik dari pemerintahan pusat bahkan sampai pemerintahan yang paling rendah. Engkau yang campur tangan ya Bapa. Kami berdoa buat kota Batam Tuhan, kami berdoa tempat kami Engkau tempatkan Tuhan Yesus. Engkau memberkati perusahaan-perusahaan yang ada, Engkau berkati ekonominya, Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati pertahanannya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat yang ingin menguasai darat, laut, dan air, semuanya Tuhan Yesus Engkau yang mengatakan Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman Engkau akan menjaga kota Batam Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat wadah ini Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja ini Bapak, Engkau berkati pemimpinannya. Dimulai dari Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan, begitu juga dengan Pak Erwin. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah kaki mereka ada hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas mereka. Sehingga banyak lagi jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau menyuruh kami untuk melakukan amanat agung-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang akan kami berikan dan yang sudah kami berikan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan yang akan kembalikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji nama-Mu, haleluya, katakan amin. Shalom semuanya. Yang hari ini semangat memuji Tuhan, katakan ye ye ye. Haleluya. Semuanya kita hari ini mau siap melompat bagi Tuhan, amin. Yang di rumah juga boleh melompat bagi Tuhan, amin. Amin. Kita naikkan pujian kita, new era. It's new era, let it begin. It's time for favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You would rest it, we receive it all. It's a new day, we're at top of the world, top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing. Oh, everybody celebrate.
'cause you worthy, you worthy. Oh, dancing in this joy. You're a miracle we can't explain. Dancing in this joy because you are worthy, you worthy. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Haleluya. Memuji Tuhan, amin. Amin. Kurang luar biasa lagi. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik dong untuk Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, mari angkat tangannya, haleluya. Haleluya. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Mari bertepuk tangan lebih luar biasa lagi untuk Tuhan, membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yes,
mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Lebih lagi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang tetap setia atas setiap hidup kami Tuhan, setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Syikiara bayara 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 bayara.
Tuhan, Engkau menjadi mata kami. Engkau juru selamat kami. Biarlah mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Biar Ku mau jadi ubah Tuhan, ubah hatiku, setulus salibmu. Kasih-Mu bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami bisa datang kepada ini Tuhan. Kami ingin Engkau ubah menjadi seperti itu. Kami ingin merasakan Tuhan hidup kami yang jauh lebih dalam mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, urapi hamba Tony Tuhan. Kiranya setiap apapun yang hari ini Tony bicarakan, Tony sampaikan, itu bukan berasal dalam pribadi, tapi dari Tuhan, dari Roh Kudus lah yang berkata-kata di tempat ini. Tuhan, Kau pimpin semua dalam ruangan ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap teman-teman yang datang di sini Tuhan bisa merasakan hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, itu yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita siap untuk dengar, sharing, sama-sama kita katakan amin.
Oke, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Oh yes, yang di rumah juga luar biasa ya. Baik, terima kasih. Oh ya, silakan duduk teman-teman. Kasih kan sampai lupa saya. Oke, saya hari ini diberi kesempatan oleh Koet untuk sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan sebelum saya ngelanjutin lebih dalam, saya mau tanya dulu ya. Itu lampu boleh diterangin ke tengah, saya mau lihat nanti yang ke tangan siapa. Oke, yang minggu lalu datang, coba angkat tangannya. Wow, kayak banyak ya, tapi masih ada yang nggak datang minggu lalu. Kalau yang di rumah-rumah juga boleh ketik, saya datang minggu lalu, saya datang. Oke. Oke, minggu lalu saya sekilas menjelaskan yang minggu lalu sedikit aja, karena mungkin ada teman-teman yang minggu lalu tidak datang, jadi saya sedikit tarik dari minggu lalu, yaitu Koet yang sampaikan minggu lalu menjelaskan tentang Home for Generation. Jadi Home for Generation ini adalah rumah bagi generasi. Jadi apa itu Home for Generation? Kenapa harus rumah di dalam sini? Jadi di sini tempat ini teman-teman, ini adalah rumah. Ini adalah rumah bagi kita semua. Inilah tempat kita curhat, inilah tempat kita bercerita, dan inilah tempat kita ketawa dan ketiwi. Amin. Nah, jadi nilai yang pertama yang minggu lalu Koet berikan itu adalah, masih ingat gak apa? Yang minggu lalu. Be authentic. Jadi apa adanya. Tampil apa adanya. Kayak misalnya nih, yang kemarin saya tangkap satu contohnya itu kejujuran. Kalau misalnya di dalam keluarga kita tidak ditanam kejujuran, pasti kedepannya apapun keputusan yang kita ambil, pasti tidak akan dipercaya orang lain. Karena kita tidak menganggap kejujuran ini adalah sebuah hal yang penting. Kita tidak menganggap kejujuran ini adalah hal yang salah satu modal bagi kita. Jadi kita nih kalau misalnya tidak belajar tentang kejujuran dan tidak diajarkan kejujuran dalam hidup kita, otomatis kita menganggap itu remeh, dan setiap keputusan kita itu pasti berawal kadang-kadang bisa bohong kecil-kecilan, nanti dari bohong kecil-kecilan sampai deh yang besar-besaran. Nah kalau udah sampai besar-besaran, itu yang bahaya. Jadi hati-hati, kejujuran itu penting sekali. Amin. Nah jadi untuk minggu ini kita mau belajar salah satu nilai yang kedua di dalam rumah kita, yaitu be relational. Oh ya, thank you. Nah jadi nilai kedua di dalam keluarga kita, di Shine Community ini adalah be relational. Jadi yang pertama apa? Be authentic. Yang kedua, be relational. Nah, bisa dibantu? Nah, kenapa? Apa itu be relational? Apa itu be relational? Be relational itu bicara tentang suka membangun hubungan. Itu suka membangun hubungan. Kenapa kita harus membangun sebuah hubungan? Itu. Jadi bayangin ya, misalnya kalau teman-teman tempat kerjaan, sekolah, itu pasti kita itu punya hubungan, ya kan? Kita pasti punya hubungan sama teman kerja, sekolah, kuliah, dan gereja. Itu tuh pasti punya hubungan dan kita tidak bisa lepas dari hubungan di keluarga juga. Nah, di saat kita nih contohnya, kita dapat pekerjaan ataupun kuliah di tempat yang jauh, tidak di tempat kota kita lahir. Di tempat yang kita nggak punya teman lah. Maksudnya kota baru kita merantau.
Jadi kita pasti akan ketemu dengan orang-orang baru. Kita pasti akan ketemu orang baru. Kalau misalnya teman-teman masuk di tempat kerja baru, itu ada kenal orang baru nih. Kita masuk, contohnya kita masuk, kita udah diterima. Tiba-tiba ada yang datang sapaan, terus kita bisa kenal orang yang berbagai macam mereka orang. Artinya ada yang datang yang ramah, yang suka berkenalan, dan juga ada yang cuek, menutup diri, yang diem aja. Dan kalau misalnya kita udah jumpa kayak gitu, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Pasti sukanya yang ramah ya kan? Yang kalau bisa datang itu sapa duluan, kenalan, cerita, di mana tinggalnya, siapa namanya, jabatannya apa kalau dalam kerja. Kalau lu kuliah, tinggal di mana, sama siapa, itu. Itu pasti kita pengennya tuh kenal orang yang ramah, yang kenal, yang sapa duluan, ya kan? Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang cuek, kadang kita ajak makan dia nggak mau, ajak nongkrong dia nggak mau, itu pasti kita malas kan? Malas pengen kenalan sama dia lebih dalam, karena kita merasa habisin waktu lah, habisin tenaga lah, lebih senang sama orang yang ramah, ya kan? Nah, jadi kita juga pengen di tempat ini seperti itu. Kita juga pengen desain community seperti itu. Kita juga pengen kenal sama teman itu kita, wah misalnya nih kayak Aser. Teman-teman datang, ada nggak Aser kita itu cuek ya? Kalau ada katanya, bilang kita. Enggak lah, kita enggak. Dan saya yakin Aser kita itu ramah, amin. Senang berkenalan, amin. Ya sama seperti yang tadi kita kenal, yang suka kita berkenalan orang yang baru di tempat kantor. Aser kita juga kayak gitu semua. Jadi, oke. Nah, kenapa kita harus birasional? Kenapa kita harus relasional? Why? Kenapa? Karena jawabannya ini. Nah, karena our God is a relational God. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berelasi. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berelasi. Kita lihat ayat satu lagi. Bisa ya? Nah, kita sama-sama baca ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini ada 3 pribadi kan. Allah kita adalah Allah yang suka berelasi dan Allah kita bisa dikatakan Allah Tritunggal. Yaitu 3 pribadi tapi itu berbeda, 3 pribadi yang berbeda tapi satu kesatuan. Itu Tuhan kita. Lanjut. Nah, kita baca di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini jelas ya. Sini jelas ya. Ada Roh Kudus, adalah Bapa, ada Putra, yaitu Tuhan Yesus. Ini ada 3 pribadi. Jadi ada Roh Allah seperti burung merpati, ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat. Jadi Allah kita punya sahabat, Tuhan Yesus juga punya sahabat, Roh Kudus adalah sahabatnya. Kenapa? Ayo kita next lagi, dijelasin. Nah, satu lagi Yohanes 14, 16, 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini bahasa Indonesianya, kita ambil dari bahasa Inggrisnya. Satu lagi. Nah ini saya ambil yang garis kuningnya, yang lebih jelas ini. And I will ask the Father and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me. Ya, jadi akan seseorang teman yang seperti saya, yaitu Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus.
yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang seperti Roh Allah yang seperti Tuhan yang menjadi sahabat di dalam hidup kita. Oke, kita kembali lagi ke ada gambar Roh Kudus, Bapak. Nah ini. Jadi ini adalah 3 pribadi yang Tritunggal. Nah kenapa saya mau jelaskan, kenapa Allah kita itu Allah yang suka berelasi. Allah kita yang suka berelasi itu kita bisa jelas Tuhan sendiri pun punya relasi. Yaitu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi terjadi ada 3 pribadi di sini. Nah, Tuhan sendiri yang suka berelasi, begitu juga kita. Di dalam Kejadian, Tuhan pernah berfirman, mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar kita. Jadi pribadi kita itu sudah dicetak, didesain, itu mirip sama Tuhan, udah seperti Tuhan. Jadi pribadi kita itu adalah orang-orang yang suka berelasi. Kita itu suka berelasi, kita tuh butuh relasi. Kita tuh butuh. Makanya Tuhan mengajarkan kita berelasi. Nah, jadi kadang kita bisa ketemu dengan namanya orang-orang cuek yang menutup diri. Kita pasti ketemu kayak gitu kan. Sebenarnya teman-teman yang seperti itulah bukan nyatanya seperti itu. Awalnya didesain seperti Tuhan yang suka berelasi. Jadi kadang kita ketemu teman-teman kita itu yang kadang cuek, kadang menutup diri. Itu sebenarnya mereka itu kebanyakan sering disakitin, mengalami kekecewaan dan sedih. Makanya mereka bisa berubah satu sikap. Diacak-acak sama iblis. Karena dia sakit, dia luka. Iblis masuk, acak-acak hidupnya. Makanya kita sering ketemu orang yang kayak diajak ketemu nongkrong, tapi dia nggak mau, diajak ngobrol, dia nggak feedback, pasti bilang, nggak jelas lah. Ya kenapa memang nggak jelas? Karena diacak-acak sama iblis. Tapi hidupnya itu sebenarnya nggak seperti itu. Nyatanya nggak seperti itu. Dia adalah pribadi yang suka berelasi, seperti Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Lagi. Oke. Nah, bagaimana kita itu bisa berelasi? Bagaimana caranya? Tapi di sini kita punya prinsip. Prinsipnya itu gambarnya salib. Oke, the next. Yaitu ada vertikal dan horizontal. Back dulu sebelumnya. Oke. Vertikal dan horizontal. Nah, saya ambil secara logika dulu. Ya, logikanya itu ini kan salib nih. Dia ada vertikal dan horizontal. Kalau dalam sebuah bangunan yang paling terutama dipikirkan itu dalam arsitek, dalam pembangunan itu pasti pondasinya. Dalam pondasinya. Karena di dalam pondasi itu yang menyatakan suatu bangunan ini kuat atau enggak, kokoh atau enggak. Kalau misalnya kita mulai dari horizontal, kita nggak usah fokuskan di vertikalnya, kita nggak usah fokuskan di pondasinya. Udah bangun nih rumahnya, kita contohnya rata, kita bangun dindingnya dulu, terus jadi atapnya. Ketika datang badai, hilang duluan rumahnya, pasti hilang duluan, karena nggak punya pondasi. Coba kalau misalnya dia punya pondasi yang kuat, ya seperti apartemen mungkin di Batam misalnya tinggi-tinggi gitu, itu pondasinya sangat besar. Kalau enggak, itu kena gempa, kena badai, pasti tumbang. Jangan itu, rumah yang seperti biasa ini juga harus seperti itu. Nah, pondasi ini bicara vertikal ya. Bicara vertikal, lurus. Kita harus dikuatkan dulu dari vertikal. Nah, vertikal ini apa? Lanjut, next. Nah, vertikal ini ada di Matius 22, 37, 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Maka kita harus mulai dari vertikal. Kita harus mulai dari vertikal dulu. Karena Tuhan sendiri berkata itu adalah hukum Taurat. Jadi, kita harus start hubungan kita yang vertikal.
Kenapa harus vertikal? Kalau kita langsung masuk di horizontal, horizontal itu bicara tentang sesama kita. Sesama manusia, baik itu keluarga, pekerjaan, yang penting sesama manusia. Kenapa harus vertikal dulu? Karena kalau tidak, kita langsung masuk ke dalam horizontal, kita langsung masuk di horizontal nih. Kita tidak dipenuhi, kita nggak ada koneksi sama Tuhan, kita nggak ada koneksi dengan Tuhan Yesus, kita langsung masuk ke dalam horizontal, kita pasti bobrok. Kenapa? Karena manusia itu kalau ketemu itu pasti membutuhkan curhat, perhatian, waktu. Nah, kalau diri kita sendiri saja kita belum dipenuhi oleh Tuhan, kita kalau masuk sana pasti nggak kuat lah istilahnya. Kita nggak kuat. Karena kalau misalnya kita ketemu, kita nggak punya sumber, oke lah, contohnya kita penuh nih, kita penuh. Kita ketemu sama seseorang yang penuh dengan luka, pengen curhat, pengen cerita. Tapi diri kita nih udah dipenuhi nih, tapi kita belum ada hubungan sama yang atas, tapi istilahnya kita sudah dipenuhin. Kita masuk, seorang lewat, dia cerita, curhat, kita memberi perhatian untuk dia, kita memberi full nih, memberi waktu untuk dia, invest waktu, cerita, saling memberi solusi. Oke, selesai. Kita udah berkurang nih. Ketemu lagi satu, kurang lagi, sampai detik habis. Kita yang kekurangan. Nah, kita kekurangan, kalau seandainya kita nggak kenal dengan atas, kita cari lagi sumbernya yang sesama manusia, bisa nggak? Bisa. Kita bisa cari sesama manusia sebagai sumber. Tetapi, kalau misalnya dia arahnya nggak benar, contohnya kita kekurangan di dalam berarti kasih, kita kekurangan perhatian, kita kurang waktu, kita cari orang yang memberi perhatian, kita cari orang yang kasih. Di dalam keluarga, kita nggak punya kasih Bapa, di dalam keluarga kita nggak dapat perhatian dari orang tua, kita cari di luar. Orang yang memberi perhatian, orang yang memberi kasih. Tahu-taunya orang ini adalah orang yang hidup setiap harinya itu adalah kelabing lah, narkoba, pergaulan bebas. Memang dia memberikan kasih untuk kita. Tapi lama-kelamaan kita pasti akan ikut dia. Nah, kita udah tahu kalau misalnya ngikut dia ke dia itu kemana perginya. Nah, makanya kita tuh perlu yang namanya hubungan antar vertikal. Ya. Nah, pribadi saya gimana sih? Versi saya itu gimana hubungan sama Tuhan? Next. Yaitu, saya yakin juga kita semua seperti itu. Komunikasi. Ya. Komunikasi. Kalau kita nggak ada suatu hubungan, kita nggak bangun dari komunikasi, pasti kita nggak bakal tahu ini siapa orangnya. Ini apa kehidupannya. Kita menggambarkan tahu sih segala sesuatu awal dari komunikasi. Jadi bagaimana? Versi saya itu adalah pujian penyembahan, baca Alkitab, dan bersyukur. Oke, saya sedikit flashback ya kehidupan saya. Saya sedikit flashback aja. Dari masa lalu yang pertama saya datang Batam. Saya pertama datang Batam itu saya sama sekali tidak ada kenal siapa-siapa. Itu di tahun 2013. Saya nggak ada kenal siapa-siapa, cuma kenal satu orang aja. Saya ada kenal satu orang, paman saya aja. Itu saya nggak kenal siapa-siapa, cari Tuhan itu cuma di kos. Saya main gitar di kos, saya cari Tuhan di kos, baca Alkitab di kos. Sampai suatu ketika saya datang ke gereja ini. Datang ke gereja ini, saya baru kenal namanya Menara Doa, yaitu ada di Kings Tower. Itu dulu Menara Doa di Kings Tower. Menara Doa ada di Kings Tower Hotel ya, Hotel Kings Tower itu adalah satu menara, itu tempat atasnya ada tempat doa. Nah, situ saya hampir setiap hari itu ke sana. Itu cari Tuhan, doa, dan kadang bisa nangis, bisa curhat, bisa ketawa, ketawi, ya sampai setiap kehidupan saya hari-hari itu saya update sama Tuhan. Tuhan, saya gini loh, hari ini gini loh, hari ini gini loh. Saya update sama Tuhan. Nah, dari situ saya penuhin vertikal saya dengan Tuhan. Makanya sampai sekarang saya bisa kenal ini, bisa sini, bisa itu, dengan saya curahkan hidup saya itu untuk vertikal. Di dalam pelayanan, jadi gembala kul,
untuk menaruhkan hidup, waktu untuk jadi berkat bagi teman-teman. Karena saya merasa saya sudah waktunya untuk menjadi berkat. Ya. Oke, next. Nah, ini ada satu ayat Galatia 4, 6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi sini saya kasih tanda kuning di ya Aba, ya Bapa. Ya Aba ini adalah kata Ibrani dari Bapa. Tapi kalau arti sebenarnya itu adalah sumber, source. Nah, kenapa kita mesti harus bangun vertikal? Karena kita harus dipenuhi oleh sumber kita dulu. Amen. Kita harus dipenuhi oleh sumber kita. Dan sumber kita itu siapa? Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kekecewaan. Karena kalau enggak, kita bisa ketemu sama orang-orang yang horizontal. Kita enggak dipenuhi oleh sumber. Ketika kita ditinggalin, ataupun mengalami perpisahan, dikhianatin, itu kita pasti kecewa. Kita pasti kecewa. Tapi kalau kita sudah dipenuhi oleh sumber kita, Tuhan Yesus, kita hari-hari kita cari Tuhan, hari-hari kita itu baca Alkitab, puji menyembah nama Tuhan. Kalau misalnya kasus case tadi itu terjadi, kita pasti bisa bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apalah, nggak apa-apa, aku nggak bakal kekurangan kok, karena aku punya Tuhan yang akan selalu menjadi sumberku, yang akan selalu memenuhi aku. Amin. Itu awal pertama adalah vertikal. Kita penuhin hidup kita dulu dengan Tuhan, kita penuhin dulu hidup kita dengan cara komunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi lanjut, next. Ini yang kedua, prinsip yang kedua, horizontal. Kita baca di 1 Korintus 15:3, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di dalam horizontal, kita ada beberapa cara, yaitu sama. Yang pertama, komunikasi. Next. Sama, komunikasi juga. Pasti semuanya hal kita harus berawal dari komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, kita tidak akan tahu dia itu siapa. Kita nggak bisa kenalan sama dia itu siapa. Nah, di sini bedanya itu komunikasi apa dulu? Jujur, membangunkan nggak? Kadang kan kita kalau misalnya komunikasi nggak ada berguna nggak bagi kita, pasti kita merasa males lah, ngapain aku harus ke tempat ke tempat mereka yang nggak baik, ngapain gitu loh. Makanya di sini bicara kejujuran, apakah membangunkan, jujur. Dan sama dengan be authentic. Apa adanya yang sudah diajarkan Koed kemarin, minggu lalu. Itu juga jujur tentang be authentic. Saya sendiri sangat mengapresiasi dengan teman-teman atau orang-orang yang bicaranya itu jujur. Saya sendiri sangat apresiasi. Kalau misalnya nih, ada teman-teman punya teman nih, contohnya, ataupun ya teman-teman punya pacar. Di saat bersama sama pacarnya, si cowok bilang gini, ya aku setialah sama kamu. Komunikasinya, ya dia bilang, jujurlah aku setia sama kamu, aku sayang sama kamu, aku gak bakalan tinggalin kamu. Itu katanya ya. Tapi ketika di luar dari itu, dia itu kadang bisa isengin wanita lain, bisa chatin wanita lain. Itu kan salah satu kejelekan dalam kejujuran. Itu tidak menjaga arti penting dalam kejujuran. Kalau misal kita tidak diajar di dalam kejujuran, itu sulit untuk kita masuk lebih jauh. Saya sendiri kan ada buka usaha. Saya jadi pelaku usaha. Ketika saya menginterview tim baru, anggota baru,
itu yang paling selalu saya tekankan itu adalah kejujuran. Bagian malah keahlian, skillnya, mentalnya, itu saya kedua dan ketigain. Tapi saya butuh kejujuran. Kenapa? Karena ketika dia jujur, dia bisa mewakili satu perusahaan yang besar untuk lebih maju. Kalau misalnya dia tidak jujur, sebesar apapun kecil, dia pasti tidak akan menghargainya. Itu. Saya selalu tekankan bagian kejujuran. Karena saya sendiri bisa sampai sekarang juga berawal modal dari kejujuran. Bukan berarti saya sok jujur segala macam. Tapi selalu itu yang menjadi tekanan dalam hidup saya. Itu. Saya selalu belajar dari nenek saya sendiri. Itu nenek saya dulu. Dia selalu mengajarkan, Tony, kamu boleh gak punya uang, kamu boleh dikit modalmu. Tapi asal kalau kamu jujur, itulah modal terbesarmu. Jadi saya tertanam arti kejujuran di dalam saya. Karena saya dari kecil sudah diajar. Itu. Dan di Batam ya, di Batam, itu kan kecil. Ya, berarti kalau kejujuran kita nggak terpelihara dari awal, dari mentor gereja kita, dari rumah kita nggak dilatih mengajarkan tentang kejujuran, komunikasi yang jujur, yang membangun, itu di Batam ini sangat terpengaruh tau, sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh? Karena di Batam ini kecil ya, kota yang kecil. Dulu kalau misalnya teman-teman saya bilang gini, jangan cara ngomong kamu, kentut aja orang bisa kecium. Itu. Karena ini kecil. Jadi Batam ini, kalau misalnya kita sempat membuat suatu hal yang berbohong atau penipu, itu susah hidup di Batam. Susah sekali. Orang bangga-bangga percaya. Karena Batam ini kecil, sekali saja kita berbuat penipu, mungkin orang bisa memaafkan, tapi orang tidak akan percaya lagi. Itu. Apalagi zaman sekarang sosmednya itu begitu gampang. Batam sudah kecil, sempat ada melakukan kesalahan, penipu, diviralkan, udah selesai. Jadi hati-hati ya, teman-teman hati-hati. Di Batam, pelajari, benar-benar pahamin, tanamkan dalam diri kita itu kejujuran. Penting. Oke, itu komunikasinya. Next. Nah, waktu. Waktu ini sangat udah umum sekali. Umum sekali. Mau bangun sebuah hubungan, kadang kan bisa ya. Kita komunikasi yang tadi, komunikasi. Komunikasi bisa kan kita by chat, telepon. Tapi kan kalau misalnya kalau kita mau ketemu seorang, kita nggak spend time, nggak siapin waktu untuk ketemu seseorang, atau one by one, itu pasti rasanya itu kurang dapat. Atau kalau hanya by call, by chat, ekspresinya tuh nggak dapat, feedbacknya nggak dapat. Kalau misalnya ketemu, itu kita tahu kondisinya gimana, dia itu lagi ngapain. Nah, jadi untuk waktu, kadang kita juga berharap, kita juga sering ngajak teman-teman, kayak ketemu di luar, yuk kita membangun sebuah hubungan, yuk kita datang ke ibadah, kita datang ke gereja, kita datang ke kul. Karena kita mau, bukan cuma hanya harus di gereja sih, nggak harus di gereja, tapi kita ketemulah intinya. Karena jangan loh sampai kita itu udah disiapin waktu, udah di spend time, tapi kita itu nggak pernah, nggak pernah menghargai waktu yang sudah disiapkan. Kita nggak pernah hargai, kita udah disiapin waktu dari dia, kita sudah diajak, tapi kita ini merasa nggak mau lah. Itu sangat menyakitin hati dari orang yang diajak. Ya kan? Nah, sama seperti yang masa-masa yang beberapa hari ini, salah satu
kakak rohani lah ya, yang sudah dipanggil Tuhan, tahu ya, Raditya Oloan. Coba next. Ini. Saya sengaja ambil dari, ada bawahnya tuh, ada tagline itu Tribun News gitu. Saya sengaja ambil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Kak Radit ini sosok pribadi yang sangat menjadi berkat. Saya pernah lihat satu Instagramnya. Dia berkata kayak gini, ada 2 pribadi dia. Satu yang lagi megang rokok. Kalau misalnya teman-teman ada lihat Instagramnya, lihat orang di tag-nya itu, dia pegang satu yang zaman tahun berapa saya nggak tahu, dia megang rokok. Terus yang satunya lagi, dia lagi khotbah. Dia bilang gini, ini 2 pribadi yang sama-sama Raditya Oloan. Cuman yang bedanya adalah perubahannya. Dia bilang gitu. Terus kita lihat, dia sudah berapa banyak spend time buat orang. Dia sudah berapa banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pastinya waktu yang dia berikan kepada anak-anak rohaninya itu bukan sejam 2 jam ya. Bisa tuh 1 hari bahkan mingguan itu bisa diberikan untuk orang-orang anak muda. Makanya banyak sekali orang merasa kehilangan dia. Banyak sekali orang merasa kehilangan sosok Kak Radit ini. Karena ada juga mungkin orang yang merasa yang sudah hidup gue ini udah gak guna lagi. Gue ini kayak, aduh kalau bisa aku udahlah bunuh diri aja lah. Aku kayaknya udah gak penting lagi di dunia ini. Tapi ketika dia ketemu Kak Radit, bisa-bisa orang ini kembali. Dan dia merasakan kehilangan sosok Kak Radit. Bagaimana rasanya? Nah, itulah namanya time. Waktu yang sudah disiapkan, yang sudah diberikan seseorang itu. Nah sekarang buktinya Kak Radit sudah meninggalkan dunia ini bekas-bekas yang sangat dikagumin oleh banyak orang. Salah satunya mungkin Cicik juga ya. Cicik juga merasakan yang udah kenalan, bukan foto bareng sama dia. Bahkan juga Kak Radit pernah juga bukan ke Batam sih. Ke Batam juga ya, ke Batam tapi bukan gereja ini. Tapi juga pernah sharing di tempat ini. Kita lihat begitu luar biasa kata-kata yang dia bagikan dan sangat menguatkan. Itu. Nah, next. Maturity, kedewasaan. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua time, yang ketiga maturity. Kedewasaan. Ini juga sangat penting di dalam membangun hubungan. Karena kalau kita enggak menjadi pribadi yang dewasa, bicara tentang dewasa, kita sudah dipenuhi oleh sumber kita. Kita sudah dipenuhi oleh sumber kita tuh sudah menjadi yang sudah penuh lah. Jadi kita udah dewasa, kita sudah siap untuk namanya dikecewain. Next, coba. Nah ini ada satu quote. Ya. Siap untuk membangun hubungan, juga harus siap menerima kesedihan. Ini bicara kedewasaan ini, ketika kita dalam membuat suatu hubungan, pasti ada namanya perpisahan. Ya. Perpisahan itu banyak, mungkin ada juga yang sudah berkenalan teman, udah sahabat dari kecil sampai kuliah, tiba-tiba dia kerja, dia pindah kota. Itu pasti rasa kehilangan juga kan. Rasa kehilangan banget. Karena kita udah ada teman, udah jalan hubungan begitu jauh, tau-taunya dia pindah. Dan ada juga namanya dia khianati, ditinggalin ya sampai kayak tadi. Tapi kita sudah dewasa. Kadang kita banyak manusia ini kayak kita teman-teman yang mudah merasa kekecewaan terhadap temannya. Itu karena apa? Karena kita selalu berekspektasi terlalu tinggi dibandingkan realitanya. Kita ekspektasi kita tinggi banget nih. Udah tinggi, tapi realitanya segini. Nah sisa jaraknya ini adalah kekecewaan kita. Nah kalau orang kedewasaan, orang yang dewasa, orang yang berpikir dewasa, dia pasti akan ekspresinya itu dibawa dari mungkin atau ya dia udah menganggap seseorang, tapi realitanya di segini, ya ekspektasinya seginilah ekspektasinya. Setidaknya ketika dia realita nggak mencapai, kita masih bisa merasa
oh oke lah, masih bisa diterima lah. Makanya kita ini kalau berteman sama orang, kita tidak boleh berharap terlalu jauh. Berharap hanya boleh sama Tuhan. Karena Tuhan harapan kita. Manusia tidak bisa dijadikan sebuah harapan. Karena ya realitanya ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita mau. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Tapi kalau kita dewasa, kalau kita berpikir dewasa, kita sudah pasti standby-kan realitanya, ekspektasinya itu di setara dengan yang kita anggap lah. Nggak bisa kita terlalu menganggap kayak misalnya Cohen, ya kan? Kita baik nih, ngobrol terus, candaan terus. Ekspektasi saya itu Cohen adalah orang yang ceria. Orang yang ramah sekali, orang yang wah ketemu itu bisa peluk lah, ya. Pelukan lah, bisa tanya kabar. Tapi ketika kita lihat di luarnya, mungkin ya, contoh di luarnya, itu Cohen orangnya cuek, orangnya pendiam, kita pasti kecewa kan. Awalnya ketemu ramah, awalnya ketemu senang, awalnya ketemunya itu kayak sukacita, sapaan duluan. Tapi kok di luar kayak gini ya, cuek ya. Itu adalah jarak antara ekspektasi dan realita kita terkejauhan. Coba kalau misalnya kita ketemu Cohen orangnya ramah, orang bisa memberi masukan, bisa mendorong kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Ketika kita kita ketemu di luar, ternyata ekspektasinya Cohen yang kita dapat itu beda. Kedewasaan yang kita pikir itu apa? Oh mungkin Cohen lagi ada masalah. Oh mungkin Cohen lagi ada problem. Mungkin kita bisa call Cohen, ada nggak bisa saya bantu? Ada nggak bisa saya doain? Jangan langsung ngejudge. Ini sok-sok suci aja di gereja. Nggak bisa gitu. Makanya kita butuh kedewasaan. Kita butuh diisi dari atas, dari sumber kita. Oke. Next. God is unseen, but He's proven. Tuhan tidak terlihat, tapi Dia terbukti. Amin. Manusia terlihat, horizontal itu terlihat, tapi tidak terbukti. Karena kasih yang sempurna, perhatian yang sempurna, pengorbanan yang sempurna, hanya ada Tuhan. Di 2000 tahun yang lalu di kayu salib, itu salah satu bukti yang terbesarnya. Nah kita manusia, horizontal. Kita terlalu berharap seseorang, ketika terjadi ekspektasi, kita bisa bilang itu bohong. Jadi manusia tidak bisa dijadikan suatu hal yang terbukti. Tapi kita boleh jadikan sebagai sahabat, hubungan yang terbaik. Tetap Tuhanlah yang terbukti di dalam hidup kita. Tetap Tuhanlah menjadi harapan dan masa depan kita. Oke, next. Nah, ini Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini saya mau sampaikan. Mungkin pemain musik boleh masuk. Saya mau sampaikan bagi teman-teman yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama di sini ikut Tuhan, bareng-bareng kita pelayanan. Yuk saatnya kita memberi. Yuk saatnya ini waktunya kita memberi untuk orang-orang lain yang belum kenal Tuhan. Jangan asik kita hanya diberi makan. Jangan asik kita hanya dikasih makan terus. Ini saatnya kita memberi makan. Kalau kita sudah dipenuhin, kalau kita sudah hubungan kita sama vertikal sudah dipenuhin, sudah merasa, oke Tuhan, ini saatnya aku harus memberi makan. Yuk, saya ngajak teman-teman. Waktunya kita untuk keluar jadi pemimpin. Amin. Oke, next. Nah, ini terakhir.
Saya mau sampaikan gini. Jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti KUL. Selagi kita masih belum merasa kuat untuk menghadapi horizontal, penuhin dulu kita sama-sama di vertikal. Penuhin dulu diri kita sama Tuhan. Diisi dulu. Kita sama-sama belajar, datang ke KUL. Mungkin ya kita bisa lihat di gereja, mungkin ada tidak semuanya orang benar. Tapi disinilah tempat kita belajar. Kita pengen belajar menjadi orang yang be authentic. Kita juga pengen belajar menjadi orang yang be relational. Karena itu adalah sosok pribadi Tuhan Yesus. Kita pengen jadi seperti Tuhan. Yuk datang. Kita ajak teman-teman kita datang join di KUL. Sama-sama kita penuhin dari sumber kita sama-sama kita penuhin hidup kita. Jangan sampai ketika kita disakitin kita hilang. Jangan sampai kita dikecewain di horizontal kita hilang. Kita malah jauh dari Tuhan. Ya nggak usah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena Tuhan masih ada. Selagi kita masih mau mencari Dia, Tuhan masih berkenan untuk ditemuin. Oke, saya mau berdoa. Mari kita pejamkan mata, satu dalam hati. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah sosok pribadi, Allah yang mengajarkan kami untuk berelasi. Kami ingin Tuhan, Kau penuhin kami terlebih dahulu, karena kami tahu Engkau sumber kami Tuhan. Kami diciptakan serupa dan segambar Engkau Tuhan. Kau penuhin hidup kami terlebih dahulu, karena kami ingin menjadi berkat di luar sana Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Tuhan, yang mengasihi, yang memberi perhatian dan waktu. Tapi Tuhan, kami ingin belajar dari Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Aba. Kami mau belajar nilai-nilai di dalam rumah kami ini Tuhan. Mungkin kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak perlu belajar. Tapi Tuhan, kami yakin Engkau sudah menjadi Allah yang terbukti. Sekalipun Engkau tidak terlihat, sekalipun Engkau tidak menampakkan diri, Kau Tuhan. Tapi kami bisa merasakan kasih yang terbukti datang dari Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenal agar pondasi dalam hidup kami Tuhan terbentuk. Di saat kami dilanda masalah, di saat kami dilanda badai yang besar, kami tidak goyah. Kami tidak goyah Tuhan. Kami tetap berdiri kokoh sampai Tuhan orang menghampiri kepada kami. Orang memeluk kami Tuhan, karena kami adalah memiliki pondasi yang besar. Kami memiliki pondasi yang kuat. Orang-orang horizontal yang sudah dilanda, yang tidak memiliki pondasi, mereka datang kepada kami Tuhan. Mereka meminta mengajar bagaimana mendirikan pondasi. Disinilah Tuhan, rumah inilah kami akan belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu telah selesai Tuhan. Berkati teman-teman yang hadir di sini Tuhan. Biar kiranya setiap yang kami sampaikan malam ini Tuhan, ini adalah suatu pesan dari Tuhan, bukan dari Tony, tapi Tuhan yang berkata semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus.